أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Nabi enggak mengatakan muslim adalah yang ahli tahajud. Walaupun itu keren banget. Muslim adalah yang ahli menghafal Quran. Walaupun itu keren banget. Dan saya selalu bercita-cita pengen jadi hafiz Al-Quran. Harus ada cita-cita dari kita, harus jadi hafiz. Sedikit bicara tentang bab hafal Quran, buat kita yang gak mondok nih. Kalau teman-teman pengen jadi hafiz, targetnya jangan setahun atau 6 bulan hafal. Itu jadi putus asa nanti. Memang motivasinya ada orang yang 3 bulan hafiz, 6 bulan hafiz, setahun hafiz. Tapi kan dia mondok, 24 jam menghafal Quran. Kita kan banyak kesibukan yang lain, yang lebih realistis. Berapa? 6 tahun hafiz. Gimana cara 6 tahun hafiz? Sekarang rata-rata usia kita berapa? Sebutlah rata-rata 20 tahun ya. Ada yang 22, ada yang 19, rata-rata 20 tahun. Ustadz segitu juga? Ya kurang lebih lah. Rata-rata 20 tahun. Berarti 26 tahun itu cepat banget. Ya udah deh, jangan terlalu 6 tahun, 10 tahun. Kalau kita mau menghafal Quran 10 tahun hafiz, berarti sehari kita cuma perlu menghafal 2 baris. Sehari 2 baris. Dibagi 5 waktu sholat. 2 baris itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Segitu. Enggak sampai 1 ayat kan? Nah, cara ngafalnya subuh alif lam mim, udah beres. Susahnya di mana coba? Subuh teman alif, zuhur dzalikal kitabul la raiba fihi. Asar hudal lil muttaqin. Maghrib alladzina yu'minun. Isya bil ghaib. Selesai. 1 hari 2 baris. Tapi butuh istiqomah, butuh dawam, konsisten. Kalau sehari 2 baris, maka 10 tahun. 10 tahun itu gak lama loh. Saya tuh di Bandung udah 13 tahun, gak kerasa. Seolah-olah baru kemarin saya datang dari Kairo ke Bandung, sekarang udah 13 tahun, gak kerasa gitu aja. Tiba-tiba udah 13 tahun, berarti kalau saya ngafal sehari 2 baris, sekarang udah 3 tahun yang lalu udah selesai tuh. Berarti semua kita bisa jadi hafiz sebetulnya kalau udah lancar tahsinnya. Sehingga kita meninggal berstatus hafiz. Bukan untuk pamer ke orang, bukan untuk taruh di Instagram bio, hafiz Al-Quran. Itu mah bebas lah, terserah niat ya. Saya kan gak mau menjudge kan, ada orang yang menaruh gitu supaya jadi syiar,
Ada yang mungkin dia riya. Kalau dia riya dia rugi. Kan ngafal Quran gak gampang. Masa mau dihabisin dengan hanya taruh di bio. Rugi banget tuh. Capek-capek umroh terus riya. Kan rugi kan? Jadi kita husnuzon. Kalau ada orang yang dengan umroh itu menampilkan, gak mungkin dia riya. Karena dia tahu rugi banget 20 juta. Capek ngabisin waktu. Hanya untuk riya doang. Pasti dia pengen syiar. Kenapa? Karena ada dua nih amal soleh. Ada syiar, ada ikhlas. Ikhlas prinsipnya tangan kiri gak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Itu baik. Ada juga syiar. Syiar itu prinsipnya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menunjukkan sebuah model atau contoh yang baik dalam urusan agama Islam, maka dia dapat pahala dari semua orang yang menirunya. Kalau saya story umroh tuh banyak, saya pengen orang anak muda itu semangat umroh. Sehingga kalau nanti lewat itu ada anak muda yang jadi pengen umroh dan dia bisa mewujudkan itu, saya dapat pahala umroh dari umrohnya dia. Itu cara beramal yang banyak lipat gandanya. Cuman resikonya emang riya sih. Tergantung kita bisa nggak jaga diri jangan supaya nggak riya. Buat saya nggak riya kenapa? Ngapain mau riya? Karena umroh itu semua orang ngelakuin. Banyak orang yang bisa umroh. Emang saya doang di muka bumi yang umroh. Sehingga saya merasa bangga diri gitu kan. Di Indonesia itu orang yang umroh tuh aduh banyak banget. Jadi nggak perlu diriyain. Kecuali saya pernah ke kutub. Itu agak riya sih. Jarang yang bisa ke kutub kan sedikit kan. Kalau dihitung mungkin hanya ribuan lah. Kalau umroh udah jutaan orang yang umroh, ngapain riya? Gue juga umroh, mak gue juga umroh, ayah gue juga umroh, semua orang juga pernah umroh. Jadi gak perlu riya-riya amat. Riya sekedarnya. Enggak, bercanda. Intinya adalah balik lagi ke yang tadi, bahwa balik ke yang bab hafiz dulu. Ini kenapa saya sedikit masukin ke bab hafiz. Saya berharap kalau ada yang dengar ceramah ini jadi termotivasi menghafal Quran, saya dapat pahala dari yang menghafal itu. Ternyata targetnya gampang. 2 baris sehari 10 tahun khatam. 2 baris itu gampang banget. Alif alhamdulillah. Zuhur Rabbil alamin. Asar Ar-Rahman. Maghrib Ar-Rahim. Segitu doang ngafalnya, gampang banget. Kul Zuhur, ya, asar, ayyuhal, gitu doang kan? Saking gampangnya. Kapan itu khatamnya Ustadz? Gak tahu pas sakaratul maut kali. Saking pendek-pendeknya. Nah maksud saya, target sebelum meninggal hafiz. Tapi kan kita gak tahu usia kita Ustadz. Memang kita gak tahu. Ini mah target semampu kita. Kalau meninggal sebelum 10 tahun, yang penting kita udah punya niat. Siapa yang berniat baik dan tidak tercapai, maka dia dapat pahala kebaikan yang utuh. Siapa yang tercapai dia dapat pahala 10 kali lipat. Kalau kita meninggalnya usia 40 tahun, usia 50 tahun, udah hafiz. Tahu gak kedudukan hafiz di akhirat nanti kayak gimana? Itu keren banget. Harus cemburu kita sama orang yang hafiz tuh. 1, dijamin surga. Kalau dia ikhlas, dijamin surga. Kita tuh bukan golongan sahabat. Saya kemarin pas datang ke kuburan Uhud ya. Namanya Jannatu Uhud, surga Uhud. Kenapa? Karena di situ dimakamin 10.000 ahli surga. Pas saya datang ke kuburan Uhud, saya ngerasa duduk aja lama di situ ya, mikir, beruntung banget ya mereka. Semua dijamin surga. Duduk di kuburan Uhud itu nggak ada serem-seremnya. Benar-benar namanya surga Uhud. Karena kayak kita duduk di atas taman surga. Kan datang ke kuburan itu ada agak-agak serem gimana gitu kan. Ini nggak ada seremnya sama sekali, nyaman, merpatinya banyak, hinggap di atas kuburan-kuburan itu. Dan di atas kuburan itu kita bisa tahu beberapa, ini kuburan Sayyidah Aisyah, ini kuburannya Ibrahim anak Rasulullah, ini kuburannya Imam Malik, ini kuburannya misalnya Fatimah, ini kuburannya Ummu Kulsum, putri-putri Rasulullah. Duduk aja di atas kuburan para sahabat. Beruntung banget ya mereka dijamin surga. Kita nggak dapat kesempatan itu karena nggak sezaman dengan Nabi. Tapi kita punya kesempatan lain. Gimana? Hafiz Al-Quran, dijamin surganya. Dengan syarat ikhlas dan tidak berbuat dosa besar. Dijamin surga. 1. Kedua, bisa bawa 10 orang selain mantan ke surga. Kasihan juga ya mantan ini ya. Makanya jangan jadi mantan. 10 orang. Siapa aja? Ayah, ibu, udah pasti tuh. Makanya saya pengen menghafal Quran biar kalau saya khatam, saya ngerasa di dunia tuh belum sempat berbakti sama ibu dan ayah saya. Keburu meninggal pas tsunami. Nanti saya pengen berbaktinya di akhirat. Berbakti di akhirat, hafal Quran. Sehingga nanti di akhirat saya berharap berhusnuzon ke Allah, bukan sok pede ya.
kayak Ustaz udah paling pasti masuk surga aja. Bukan, husnuzon ke Allah. Nggak boleh sok pede. Kalau sok pede namanya mentazkiyah diri sendiri. La tuzakku anfusakum. Berhusnuzon ke Allah, Allah maha menepati janji. Saya bisa bawa, mak yuk ikut abang. Kemana bang? Surga. Kan enak ya. Bapak yuk ikut abang kemana? Surga. Kakak saya meninggal juga di tsunami. Itu buat saya ibu kedua saya setelah ibu saya. Karena dia paling banyak berkorban. Kak Yus yuk ke surga. Kemana? Ayo ikut abang. Kemana bang? Surga. Itu tuh kayak goals akhirat goals lah. Kalau kita punya life goals, ini adalah akhirat goals. Buat siapa lagi? Istri. Buat siapa lagi? Anak. Kalau semuanya hafizoh, ya berarti lebih banyak lagi yang bisa kita bawa. Itu tuh keren banget. Dan kita bisa dapat derajat itu teman-teman dengan akhlak yang mulia. Derajat ya, bukan keutamaan. Ada derajat, ada keutamaan. Ini beda nih. Kalau derajat pahalanya, kalau keutamaan janji-janji di balik kebaikan itu. Kayak dapat derajat syahid, bukan dapat keutamaan syahid. Derajat syahid artinya dia dapat pahala syahadah. Tapi dia tidak disebut syahid. Ada orang yang meninggalnya karena tenggelam, asyahid fulan, nggak bisa karena dia derajat syahid tapi bukan keutamaan syahid. Intinya adalah akhlak. Keutamaannya tinggi banget. Seperti orang yang qiyam dan siyam. Gimana caranya Ustadz? Sekedar nahan lisan aja, gak usah ngomongin orang lain. Saya sedih kalau ada ibu-ibu ini kan rajin tahajud ya. Rata-rata yang saya tahu ya, yang ahli ibadah itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ibadahnya mungkin diwakilkan ibu-ibu. Mah nanti malam tahajud ya. Ya akhirnya istrinya berdiri, dia enggak. Jangankan udah nikah, belum nikah juga gitu. Yang waktunya sholat malam. Oh iya makasih ya udah dibangunin. Terus udah ditutup teleponnya kita tidur. Itu emang gayanya cowok. Jadi yang ahli ibadah itu perempuan. Emang keren sih cewek-cewek ini rajin ibadah. Tahajudnya, tilawahnya rata-rata di atas cowok tuh. Tapi sayang banget kalau ternyata di siang harinya gak bisa jaga lisan. Ini dia bahaya. Karena orang yang paling tinggi derajatnya di surga itu bukan yang paling banyak ibadah sunnah. Yang paling sedikit dosanya. Yang paling tinggi derajatnya kata Aisyah radhiyallahu anha di surga bukan orang yang paling banyak ibadah sunnah. Saya nggak ngomong yang wajib karena itu udah pasti. Bukan yang paling banyak ibadah sunnah tapi yang paling sedikit dosanya. Bisa jadi perempuan malamnya tahajud, tilawahnya banyak, siang habis ditransfer pahala tahajud semalam untuk orang yang dia omongin. Semalam tahajud buat siapa? Buat orang yang besok bakal saya gibahin. Kan rugi kan? Kayak gitu kan logikanya. Ngapain sih mah capek banget tahajud. Ya kasihan ada tetangga tuh. Saya belum transfer pahala. Besok mau ditransfer. Jadi malam ini dikumpulin dulu pahalanya. Besok baru ditransfer. Kan rugi. Gimana mentransfer pahala? Cukup bicarain keburukannya. Yang kalau dia dengar dia gak akan nyaman. Dia akan sedih. Itu udah transfer. Itu otomatis udah. Ustadz bisa transfer balik gak? Wah berat Saya gak sampai ilmunya ke situ. Tapi taubat aja lah sama Allah. Dan jangan diulangin. Kalau kita mau lebih pasti lagi, datang ke orangnya, kasih hadiah, minta maaf, dan kalau dia berkenan, baru kita dapat lagi pahala kita. Kalau dia nggak berkenan, kasih lagi hadiah. Sampai dia berkenan, bayar tuh dosa kita pakai hadiah dunia. Teh maaf ya aku ngomongin kamu kemarin, aku nggak rela. Terus kamu maunya apa? Gak usah banyak-banyak, satu mobil aja. Kasih baru dia maafin, insya Allah balik tuh pahala kita. Tapi kan berat ya, makanya jangan diomongin. Baik orangnya diomongin di dalam grup WhatsApp, kita omongin di antara kita rame, orangnya udah left. Walaupun orangnya udah left, pahalanya tetap ke transfer. Ya kalau pahala kita banyak, kalau kurang dosa dia dibalikin ke kita. Dan itu lebih rugi lagi tuh. Pahala kita ditransfer aja udah rugi, dosa dia dibalikin ke kita, lebih rugi lagi. Akhirnya kita masuk neraka gara-gara dosa orang buat. Kan sedih banget ya. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia mencuri. Hah? Hubungannya dengan kamu? Kan aneh. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia berzina. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia ninggalin sholat. Kenapa kamu masuk neraka? Soalnya dia membunuh. Orang yang berbuat dosa, kita yang masuk neraka. Karena kenapa? Kita gak cukup pahala untuk ditransfer kepada orang yang kita omongin. Apalagi kalau yang kita omongin itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga kehormatannya, orang tua kita, pasangan kita, guru-guru kita. Wah, sayang banget tuh.
capek jungkir balik, sujud, ruku, ternyata semuanya nol besar. Yang nambah pahala justru orang yang kita bicarakan, akhlak. Ternyata akhlak bisa mengangkat amal soleh kita, bisa menjatuhkan amal soleh kita. Akhlak menentukan amal soleh kita diterima atau ditangguhkan. Bab apa? Bab silaturahim, itu juga akhlak. Yang saya sampaikan kemarin pas lebaran, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada 2 malaikat yang membawa amal-amal manusia di hari Senin dan hari Kamis. 2 hari ketika amal manusia diangkat ke hadapan Allah selain yang tahunan yaitu bulan Sya'ban. Ketika diangkat ke hadapan Allah, Allah berfirman kepada malaikat yang membawa amal catatan ini dengan kalimat amhilu hadain hatta yastaliha. Tahan amal 2 orang ini sampai mereka berdamai. Akhlak ternyata. Kalau nggak mau damai, ketahan. Kalau meninggalnya masih kayak gitu, gugur. Ketahan sampai meninggal. Kalau sebelum meninggal damai, keangkat. Kalau meninggal belum damai, gugur lagi, nggak dicatat. Ini akhlak mempengaruhi amal soleh kita. Jadi kita rajin tilawah, kita rajin sholat malam, kita rajin ikut taklim, kita rajin puasa, kita rajin sedekah, rajin ibadah. Terus ada satu di antara keluarga besar kita yang kita blok, kita nggak mau silaturahim dengan dia. Arti silaturahim itu bukan ketemuan ya, ini mah terjemahan versi orang Indonesia. Silaturahim itu nggak mau saling membantu, nggak peduli lagi gitu. Nggak harus ketemuan juga sih, karena ada kondisi orang justru menjaga silaturahim dengan nggak ketemuan. Ada kan? Makin ketemuan, makin rusak silaturahimnya. Soalnya dia mungkin orang yang nggak bisa jaga sikap, dia orangnya kayak baperan, orangnya mungkin nggak bisa jaga lisan. Mending kita nggak usah ketemuan. Tapi kita care sama dia, sehingga kalau dia ada masalah kita bantu dia, walaupun nggak harus ketemu. Kita bisa transfer, kita bisa nitip lewat orang lain, kita bisa ngajak orang lain bantu dia. Yang jelas kita peduli, itu silaturahim. Sebaiknya sih saling menyapa. Tapi ada kondisi kadang-kadang gak bisa disapa dulu karena orangnya belum sadar. Mending jaga jarak dulu daripada semakin runyam masalahnya. Yang jelas kalau ada satu aja dari keluarga besar kita nih, sepupu kita mungkin, adik kakak kita mungkin, orang tua kita mungkin, mertua kita, ipar kita, yang kita udah gak peduli sama dia, terserah dia mau kayak gimana, maka amal kita selama ini masih ada tuh di antara langit dan bumi, kegantung. Kalau suatu saat kita meninggal masih dalam keadaan kayak gini, maka dia akan gugur lagi, jatuh ke bumi. Habitat a'maluhum, berjatuhanlah amal-amal mereka. Akhlak. Jadi gak sepele bab akhlak ini teman-teman, urusan besar. Dalam banyak hal, termasuk Nabi SAW mengaitkan akhlak dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, akhlak. Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, menjaga lisannya, menjaga tangannya. Semuanya berkaitan dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Akhlak. Jadi akhlak dalam Islam itu bukan bab furu'iyah, tapi termasuk di antara usul, termasuk perkara yang dasar-dasar dalam urusan agama. Yang pertama diajarkan Nabi di Mekah, akidah dan akhlak, bukan syariat. Syariat itu baru muncul di Madinah secara bertahap. Yang pertama, akidah dan akhlak. Tentang tauhid, tentang rahmah. Terakhir teman-teman, akhlak itu apa Ustaz? Kalau kita mau menyimpulkan bab akhlak dari sekian ribu hadis, sekian ribu ayat, sekian ribu buku tentang bab akhlak, akhlak itu cuma ada 2. Ini biar menyingkat waktu kita. Akhlak itu cuma 2. 1, ra'fah. 2, rahmah. Itulah akhlak. 1, ra'fah, satu lagi rahmah. Ra'fah artinya gak mau ganggu orang. Menjaga diri dari menyakiti orang lain, baik lisannya maupun tangannya yang tadi. Dalam bahasa lebih luas lagi, ra'fah itu gak enakan. Ra'fah itu gak tega. Itu ra'fah, gak tega. Nyakitin orang tuh gak tega. Ngomongin orang tuh gak tega. Komenin orang yang gak benar tuh gak tega. Mencela orang tuh gak tega. Membuli orang tuh gak tega. Memarahi orang tuh gak tega. Apalagi memfitnah orang tuh gak tega. Apalagi menghakimi orang, menuduh orang dengan tuduhan-tuduhan yang gak baik itu gak tega. Ini namanya ra'fah. Menjaga diri kita dari mengganggu orang lain. Dari hal yang paling sensitif, yang paling simple. Masalah
Sesederhana rofahnya bab kayak bermajelis kayak gini. Saya nggak mau keberadaan saya mengganggu teman-teman saya. Akhirnya ketika saya mau datang ke majelis, saya mau pakai pakaian yang teman-teman saya nyaman. Sehingga keberadaan saya pakaian yang tadi siang dari tadi pagi saya pakai, yang mungkin udah bau keringat, yang mungkin saya juga mungkin nggak ada sedikit ujian agak bau badan misalnya, saya nggak mau ganggu orang lain. Akhirnya sebelum datang ke majelis, dia pakai baju yang bersih. Kalau dia laki-laki dia pakai parfum, dia duduk di majelis. Orang di sebelahnya nyaman. Dia siwak kalau dia pakai siwak. Kalau nggak pakai siwak, pakai sikat gigi. Dia bersihkan mulutnya, orang nyaman. Sesederhana itu, rofah banget. Dia nggak mau buat orang nggak nyaman. Ketika dia ngomong sama orang lain nggak nyaman. Sederhana banget. Saking rofahnya, sahabat dulu ada cerita rofahnya Muaz ibnu Jabal. Muaz ini anak muda. Saya salah satu idola saya di antara sahabat muda itu Muaz. Anak muda, rambutnya sepundak, janggutnya tipis, terus aura wajahnya itu aura yang nyenengin. Orangnya tawadu banget, padahal dia ahli ilmu. Kata Nabi, afqahu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti mana yang halal, mana yang haram, Muaz bin Jabal. Jadi kalau mau nanya fikih itu ke sahabat, Muaz. Kalau ada masalah pengen dihukum secara adil, Ali. Kalau pengen nanya hal-hal yang sifatnya gaib-gaib kayak gitu, nanyanya kepada Ibnu Abbas. Kalau mau nanya tentang Al-Quran, Ibnu Mas'ud. Kalau mau nanya tentang hadis, Abu Hurairah. Kalau mau nanya tentang perang, Khalid. Mau nanya tentang politik, Amr bin As. Semua mereka punya kelebihan. Muaz fikih. Suatu hari Muaz lagi duduk berdua dengan temannya di sebuah tempat. Terus tiba-tiba ada datang orang pengen istifta. Istifta itu konsultasi agama, minta fatwa karena dia ahli fikih. Ya Syekh Muaz, saya mau bertanya tentang fikih. Boleh cuman berdua aja karena ini adalah rahasia, masalah pribadi mungkin. Ketika dia meminta Muaz untuk bicara berdua, tadi kan Muaz lagi berdua dengan orang lain. Muaz bilang tunggu sebentar ya. Muaz cari orang. Ketemu orang yang dia kenal, kesini sebentar, boleh tolong saya enggak? Ngapain? Tolong temenin teman saya ini bicara, karena saya harus bicara dengan orang lain, kasihan dia sendiri. Segitunya sahabat menjaga perasaan orang lain, coba. Karena apa? Hadis Nabi, janganlah seseorang itu bicara berdua ketika mereka bertiga. Karena menyakiti perasaan orang yang ketiga. Jadi kalau kita lagi bertiga, jangan cuma ngomong berdua. Karena yang ketiga ini kasihan, gak ada yang ajak ngobrol. Jadi kayak obat nyamuk. Itu dalam Islam diperhatiin tuh. Dan ngomong berdua ini bukan hanya ngomong, tapi juga bahasanya. Kalau kita misalnya di sini ada orang Sunda, ada orang Medan. 2 orang Sunda, 1 orang Medan. Orang Medan ini kebenaran baru merantau ke Bandung. Jadi gak terlalu ngerti bahasa Sunda. Kita gak boleh pakai bahasa Sunda. Kenapa? Karena dia gak ngerti, kasihan. Kita pakai bahasa Indonesia yang dia ngerti. Saya pernah ditegur gitu di Mesir. Biasalah kita kalau ketemu sesama orang Indonesia kan kita kayak saudara banget kan. Nah kita lagi jalan bertiga, 1 orang Mesir, 2 orang Indonesia. Salah satunya saya. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya tuh pakai bahasa Indonesia. Ngobrol panjang lebar, dia diam aja. Pas udah selesai dia ngomong, Hanan, kamu tahu gak hadis Nabi? Apa? Kata Nabi, tidak boleh bicara berdua ketika sedang bertiga. Oh maaf ya. Terus maksudnya? Kamu kalau mau ngomong sama dia pakai bahasa Arab juga biar saya ngerti. Oh iya ya maaf saya salah. Karena saya nggak ngeh waktu itu tentang hadis ini nih. Berarti sebegitunya jaga perasaan orang lain dan itu namanya rofah. Cara kita bikin caption, rofah nggak nih? Cara kita komen, rofah nggak nih? Cara kita broadcast, rofah nggak? Kadang-kadang saking rofahnya kita mau broadcast tentang fikih, tapi di dalam grup itu ada perbedaan mazhab. Jangan broadcast. Kecuali minta maaf dulu. Jangan langsung kita, ini hadis yang sahih, ini yang benar. Nah ini kasihan yang berbeda mazhab. Aduh, dia kok ngomong kayak gini di depan saya, padahal saya ada di grup. Nggak rofah namanya. Sedalam itu rofahnya kaum muslimin. Sehingga kata Muaz, boleh tolong saya sebentar, temenin teman saya ini sebentar aja. Saya mau ada fatwa dulu ke sana. Ditemenin, duduk berdua dari mana, kenalan. Baru Muaz tenang untuk bicara dengan orang yang ketiga. Setelah orang yang keduanya ada teman ngobrol. Itu namanya rofah akhlak. Gak enakan. Nabi itu gak enakannya luar biasa. Saking gak enakannya Nabi selalu mikir gimana cara orang itu merasa nyaman dengan beliau dan gak sungkan, gak ngegap, gak merasa gak enak. Itu Nabi kayak gitu banget.
Sampai Allah pernah menegur Nabi gara-gara gak sengaja melanggar ra'fah. Kapan gak sengaja melanggar ra'fah? Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat miskin. Tiba-tiba lewat orang-orang kafir Quraisy yang kaya-kaya. Ada Walid Al-Mughirah, ada Abu Jahal, ada banyaklah orang-orang kaya gitu. Ada Akhnas. Terus mereka manggil Nabi Muhammad. Muhammad sini. Nabi datang. Muhammad, sebetulnya kami tertarik dengan Islam. Terus kata Nabi, cuman kalau kami masuk Islam, masa kami mau duduk bareng dengan orang-orang arazil, orang-orang rendahan kayak mereka? Mau kalian apa? Kami mau belajar Islam tapi dipisahin majelisnya. Kami majelis sendiri, mereka sendiri. Kami gak mau gabung sama mereka. Mau gak kayak gitu? Kata Nabi, boleh. Mau sekarang? Boleh sekarang. Akhirnya Nabi balik ke para sahabat bilang, kalian tunggu di sini sebentar ya. Kalian jauh ke sana dulu sedikit ya. Disuruh menjauh sama Nabi. Sahabat-sahabat sedih. Di situ tuh ada Ibnu Mas'ud, Khabab yang dibakar hidup-hidup tuh, tapi beliau selamat sampai di sekujur tubuhnya ada bekas bakaran. Lalu ketika dibuka oleh Umar bin Khattab, kata Umar, saya belum pernah melihat ada tubuh manusia yang lebih rusak daripada Khabab. Karena dibakar hidup-hidup tuh. Tapi begitu mau mati diudahin dulu sampai dia udah agak sehat, dibakar lagi. Gitu aja terus setiap hari. Khabab, Ibnu Mas'ud, Bilal, orang-orang yang miskin di antara sahabat. Kalian kesana dulu ya sebentar, aku mau ngomong sama mereka. Soalnya mereka gak mau dekat-dekat. Ditegur sama Allah. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mencintai dunia dan meninggalkan hamba-hambaku yang sujud dan bertasbih kepadaku. Sejak saat itu Nabi nangis, langsung ditinggalin tuh Abu Sufyan and the gang, langsung menuju kepada Ibnu Mas'ud and the gangnya. Langsung Nabi kemudian mengatakan, maafin saya. Akhirnya Nabi duduk, mereka duduk. Nabi tidak akan berdiri sebelum mereka berdiri. Nabi ke sahabat kayak gitu. Sampai mereka udah pada berdiri, udah selesai, ya Rasulullah pulang. Udah selesai, ya Rasulullah pulang. Kalau mereka udah berdiri semuanya, baru Nabi berdiri yang terakhir. Kenapa? Nabi merasa bersalah pernah memperlakukan mereka kayak tadi. Padahal niatnya bukan merendahkan. Niatnya pengen ngedakwahin orang-orang penting tadi supaya orang-orang di belakangnya ikut masuk Islam. Sebegitu akhlak dalam Islam itu luar biasa penting. Sampai Nabi aja ditegur gara-gara bab akhlak. Nabi itu gak ditegur bab akidah. Nabi itu gak ditegur bab syariah. Nabi itu ditegur bab akhlak oleh Allah. Abasa wa tawalla, itu bab akhlak. Sehingga bab-bab sepele aja diperhatikan sama Islam. Nih kalau saya bawa ini nih gimana ya? Nanti bawa durian gitu. Tetangga pasti kecium nih aroma durian. Terus gimana dong Ustaz? Ya bawa juga tetap sih. Cuman kayak minimal masih ada rasa nggak enak. Nah minimal masih ada itu. Walaupun kita kayak, saya bicara realistis lah. Dan saya juga bawa, misalnya bawa durian ya bawa aja ke rumah kan. Tapi ada rasa, aduh nggak enak sama tetangga. Mau dibagi lebih nggak enak lagi. Cuma satu soalnya duriannya gitu kan. Nah gimana nih, minimal masih ada feeling guilty, itu ada ra'fah tuh. Kalau udah nggak ada lagi itu, udah lempeng aja, udah hilang ra'fahnya. Dan lempengnya dosisnya nambah, kadang-kadang saking lempengnya dia buat dosa besar pun nggak merasa. Dia pakai di rumahnya pagi-pagi lagu dangdutan kenceng-kenceng, tetangganya terganggu dia nggak merasa, acara ngantenan soundnya ke arah tetangga sampai jendela tetangganya tuh getar-getar gitu, nggak ngerasa bersalah, biasa aja. Parkiran sembarangan depan rumah orang nggak ngerasa bersalah. Di mana ra'fah? Bukankah itu akhlak? Kalau kita parkir, terutama mobil nih, parkir mobil, aduh nih orang bisa keluar nggak ya? Mikir banget, saking mikirnya sampai riwah sendiri. Nah riwahnya kita bagian dari akhlak. Kalau orang kurang akhlak biasanya nggak riwah hidupnya, orang yang riwah. Dia mama santai aja, parkir sembarangan, ngelakuin apa yang dia suka, karena gak perlu dengan orang lain. Termasuk kita kayak pas lagi sholat, saking jaga akhlaknya, sholat di mall nih. Begitu kita selesai, Assalamualaikum. Ngeliat orang lain pada ngantri, tadinya pengen sholat sunnah, tapi orang ngantri kasihan, mungkin hajatnya macam-macam kan ya. Ya udah deh, kali ini saya gak dapat sunnah, yang penting saya bisa memberikan hak orang lain. Langsung berdiri keluar. Segitunya, bukan dia gak soleh. Sholat gak ada sunnah, gak ada ba'diyah, gak ada qobliyah. Jangan langsung dijudge. Kadang-kadang habis sholat langsung pergi aja, terlalu minimalis, gak ada zikirnya. Mungkin dia sambil jalan sambil zikir. Karena saya pernah kayak gitu di mall, pengen zikir nih habis sholat maghrib misalnya. Habis sholat maghrib kan harusnya ada zikir yang 33 kali 3 itu kan. Yang siapa membaca zikir itu akan dihapuskan dosa semuanya kan. Walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai, buih di pantai kata Nabi. Pengen zikir itu, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Wah
Tapi banyak yang berdiri, nungguin. Ya udah langsung berdiri, pakai sepatu, jalan. Subhanallah, subhanallah. Tetap dapat zikirnya, tetapi tidak mengganggu jatah orang lain. Sepeka itu. Asah kepekaan ra'fah kita. Berarti kita sudah menjalankan sunnah akhlak. Ra'fah. Kedua, rahmah. Rahmah itu apa? Kalau ra'fah itu nggak mau ganggu orang. Kalau rahmah itu pengen bantu orang. Kalau rahmah itu pengen nyenengin hati orang. Kalau rahmah itu pengen memberi kepada orang lain. Pengen nolongin orang lain. Yang memberi itu rahmah. Yang menjaga untuk nggak merusak itu namanya ra'fah. Ra'fah wa rahmah. Ra'ufun rahim. Itulah akhlak kalau disimpulkan secara umum. Pengen bantu sebanyak mungkin orang lain. Pengennya bantu lebih banyak orang. Pengennya tetangga dibantu. Jadi kalau ngeliat orang susah tuh pengen bantu. Itu rahmah tuh. Kalau ada sesuatu dia nggak pengen ganggu orang lain, itu ra'fah tuh. Termasuk kalau teman-teman ini mungkin hal-hal yang sepele lah ya. Di hotel, misalnya kita nginep di hotel ya. Nginep di hotel pas kita mau check out. Kalau dulu waktu saya dari kecil itu udah sering ikut musabakoh ya. Kita sekamar tuh satu geng lah ya. Itu biasanya sebelum check out itu kita loncat-loncat dulu di kasur. Anak kecil SD, jadi loncat-loncat sekenceng-kencengnya. Kenapa? Karena di rumah nggak boleh kayak gitu, dimarahin. Jadi di hotel bebas, loncat-loncat, diacak-acak. Nakalnya waktu kecil, astagfirullahaladzim. Sekarang setelah dewasa, kalau mau check out, rapiin dulu kasur. Ustadz, kan itu udah ada tugasnya. Ya tapi nggak enak pas mereka datang ngelihat kasur kita berantakan. Apalagi tahu itu kasur Ustadz. Wah katanya Ustadz tapi kasurnya berantakan. Kan gitu kan? Bukan mau dibilang dihargai, bukan. Saya membawa nama ustadz-ustadz yang lain. Ntar di generalisir, namanya ustadz mas semuanya kamarnya berantakan. Giliran kamar-kamar orang yang bukan ustadz, yang bahkan gak paham agama, rapi sebegitunya. Terus juga tong sampah, kalau misalnya kita mau buang, maaf kalau kita bawa anak yang dia mungkin ada kotoran, kita masukin ke plastik, baru kita taruh ke tong sampah. Biar yang ngebersihannya tuh gak susah. Mikir semuanya biar gak ganggu orang lain. Ra'fah. Pasti teman-teman punya contoh yang lebih luas lagi, lebih detail lagi daripada saya. Coba kita terapin itu dan kita share ra'fahnya kita. Malam, klakson. Kalau saya klakson ntar orangnya kaget, ra'fah. Lampu, kadang-kadang ada orang lampu yang penting dia terang. Orang lain sampai silau gak peduli. Pakai lampunya tuh lampu tembak. Kemana-mana ditembakin orang dengan lampunya. Aduh. Lampu gak usah nembak, yang biasa aja. Kecuali dia lagi kayak misalnya ada sesuatu yang darurat atau kayak dia ngasih kode, oke lah dia ngedim gitu. Tapi ngedimnya permanen. Jadi semua orang ngerasa susah ngelewat, matanya tuh langsung kayak silau gitu. Nah ini enggak ra'fah. Terus dan seterusnya. Sampai knalpot, itu ra'fah loh. Saya kalau naik motor yang knalpotnya kenceng tuh kayak digas nggak enak, nggak digas nggak jalan. Ini gimana ya? Ya pas digas suaranya tuh wah gerung-gerung segang. Nggak digas, nggak jalan-jalan. Karena ini ra'fah nih. Tapi kalau motornya udah gitu gimana Ustaz? Ya udah sering-sering istighfar aja. Karena emang nggak bisa diulik lagi kan, emang motornya gitu. Justru dia beli motor itu untuk dengar suaranya kan ya. Kan ada motor yang dibeli hanya untuk merasakan suaranya kan. Kalau nggak ada suara gitu rasanya kayak rugi aja, uang 500 juta, 1 miliar. Ya udah istighfar aja yang banyak. Karena pasti banyak orang yang merasa terganggu. Pas musim hujan kita lewat, nih gimana nih kecipratan nggak nih air hujan? Karena saya pernah kayak gitu. Mungkin saya waktu itu lemah iman, saya nggak berhenti. Kecipratan orang teriak, woi, pergi aja. Habis itu saya feeling guilty, ini pasti di akhirat nih orangnya nuntut nih. Oh lo yang kemarin ngecipratin gua, ya Allah dia nih orangnya nih. Rame kan nanti di akhirat istighfar aja nggak cukup ternyata. Jadi akhirnya saya jadi kayak harus menebus itu dengan banyak kesalahan, dengan banyak kebaikan yang lain. Ya kalau ketebus, wallahu alam, berusaha aja. Ra'fah. Rahmah pengen bantu sebanyak mungkin. Ngelihat orang tuh gak tega kalau gak bantu. Lihat postingan Surya. Gimana ya cara bantu Surya. Jangan cuma bilang kasihan ya. Gak cukup. Bantu. Segimana bantunya? Semampu kita. Kalau bisa di atas kemampuan kita. Biar Allah mampukan lebih lagi tuh. Harus ada niat. Saya pengen bantu Surya. Saya pengen bantu Palestina. Saya pengen bantu Yaman yang kelaparan sekarang tuh. Bukan cuma Somalia sekarang yang malnutrisi itu Yaman parah banget sekarang. Anak kecil meninggal karena malnutrisi itu banyak banget di Yaman. Yang tinggal tulang, kasihan banget. Dan kalau orang yang punya anak pasti ngerasain gimana gak teganya melihat anaknya kayak gini.
Sehingga ada niat membantu. Di Indonesia juga banyak orang sakit, orang miskin, orang apa di jalan. Saya kalau saya pribadi ngerasa paling gak tega ngelihat orang yang udah kerja keras gajinya kecil. Itu gak tega banget tuh. Pengen dikasih. Karena saya gak ngelihat dia, ngelihat anak-anaknya, pasti anaknya di rumah nungguin, ayahnya pulang sampai larut gak pulang-pulang karena uangnya masih sedikit. Kasih yang banyak, kasih lebih. Pas di tol misalnya, apalagi pas lagi kayak musim mudik tuh kan banyak orang yang buang sampah di pinggir jalan ya. Berhenti buang sampah sembarangan aja kayak gitu tuh. Berhenti ada yang bersih-bersih sampah, turun kasih 50.000, makasih ya Pak, makasih. Dan ekspresi mereka senang tuh buat kita tuh happy banget gitu kan. Kita gak usah jauh-jauh ngasih hazard buat orang yang mau nyebrang aja berasa udah jadi orang paling baik sedunia kan ya. Orang nyebrang dihazardin sama kita berhenti hazard, akhirnya di belakang pada berhenti, lewat ibu-ibu teh, saya tuh orangnya baik juga ya. Itu aja tuh udah kayak happy gitu, dan itu bukan sombong, happy aja. Karena udah berbuat baik jadi happy kan, apalagi bisa ngasih. Harus ada niat kita rahmah, ngasih ke orang lain. Sebanyak mungkin, makin banyak orang yang bisa kita bantu. Kata Nabi, siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia, Allah ringankan hajatnya di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya secara pribadi ini yang terakhir, ada salah satu life goal saya itu adalah saya pengen bisa sedekah kayak Utsman bin Affan. Berapa sedekah Utsman bin Affan? 10 miliar sekali ngasih. Akhirnya saya latih sedekah 100.000. Ketika 100.000 udah kecil, naikin 1 juta. 1 juta udah kecil, naikin 10 juta. 10 juta udah kecil, naikin 50 juta. 50 juta udah kecil, naikin 100 juta. Awal kita sedekah dengan angka yang baru, pasti ada deg-degan. Aduh gede juga ya, gimana nih, gimana besok, gimana nanti. Gitu kan, awal-awal sedekah dengan angka yang baru, pasti ada rasa kayak, aduh gede juga, aduh gimana nanti kalau saya butuh, kalau apa, kalau. Di situ kita belajar tawakal loh. Di situ kita belajar tawakal. Dengan syarat kita sudah menyempurnakan hak. Kalau kita seorang suami, hak istri, hak anak. Kalau kita sebagai seorang anak, hak orang tua. Tapi kalau kita belum menyempurnakan hak, tapi malah ngasih keluar, itu namanya zalim. Enggak proporsional, enggak kayak gitu syariat Islam. Kita kasih nih. Sehingga saya belajar, suatu saat saya harus bisa ngerasain gimana ya rasanya sedekah 1 miliar. Dan itu dilatih pelan-pelan. Sampai akhirnya Allah kasih lagi rezeki, nambahin sedekahnya. Kasih lagi rezeki, nambahin sedekahnya. Bentuknya bisa cash, bisa transfer. Harus ada agenda sedekah transfer atau cash setiap minimal seminggu sekali dengan angka yang buat kita tuh kayak angka baru gitu. Wah udah mampu segini, coba dawamin. Lama-lama segitu doang, nah nambahin lagi tuh. 1 juta, saya sedekah 1 juta loh. Kayak ngerasa paling dermawan di muka bumi gitu kan. 1 juta, lama-lama 1 juta, 1 juta doang. 10 juta loh kemarin pas acara penggalangan dana. Kayaknya cuma saya doang sendiri 10 juta tuh, yang lain gak ada. Soalnya hasilnya semuanya 11 juta, berarti saya sendiri doang 10 juta. Oh ya udah. Lama 10 juta, 10 juta doang. 100 juta, berani gak ngasih kayak gitu. Dan itu adalah rahmah. Salah satu bentuk rahmah. Ngasih yang kita suka. Naik lagi, ngasih yang kita butuh. 3 derajat. Paling bawah, ngasih yang kita gak butuh, tapi baik. Di atasnya ngasih yang kita suka, tapi kita gak terlalu butuh, cuman kita suka. Di atasnya lagi ngasih yang paling kita butuh. Kalau ngasih yang lebih itu sarro. Ngasih yang kita suka, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngasih yang kita butuh, darra yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khasasah. Itulah kaum Ansor. Itu rahmah. Ngasih, nolongin, bantuin, itu rahmah. Mudah-mudahan 2 akhlak ini bisa kita renungkan untuk kita terapin sesuai dengan masalah dan adegan-adegan hidup kita. Ra'fah, rahmah. Nggak mau ganggu orang lain, pengen nolongin orang lain. Itulah inti dari akhlak. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dari ilmu yang sudah kita dapatkan.